Kemudian wal aslu fil akhbari antu akhoro wajawazut taqdima idla dororo. Wal aslu bermula hukum asal fil akhbari dalam macam-macam khobar, antu akhoro adalah diakhirkan apa al akhbaru, wajawazu dan memperbolehkan siapa ulama at-taqdima terhadap mendahulukan khobar, izla dororo di saat tidak ada dampak negatif itu maujudun. Nah ini secara peletakan ya, hukum asal dalam meletakkan khobar itu dia berada di akhir, mubtada di awal, khobar di akhir. Ya itu hukum asalnya. Kemudian di saat tidak ada dampak negatif, maka para ulama memperbolehkan perubahan posisi, dalam arti khobar diletakkan di awal, mubtada diletakkan di akhir. Ini catatannya diperbolehkan ulama hal semacam ini ketika tidak ada dampak negatif gitu. Nah ini beberapa dampak negatifnya yang membuat tidak boleh khobar diletakkan di awal, tapi harus khobarnya diletakkan di akhir. Famna'hu hina yastawil juz'ani urufan wa nukron adimai bayani. Famna'hu maka cegahlah siapa kamu terhadap mendahulukan khobar, hina yastawi di saat sama apa al juz'ani dua bagian, yakni mubtada dan khobar, urfan dalam segi ma'rifatnya, wa nukron dan dalam segi nakirohnya, adimai bayani halnya yang kosong keduanya dari penjelasan. Ini kalau seandainya mubtada dan khobar sama-sama ma'rifat atau mubtada dan khobar sama-sama nakiroh dan tidak ada penjelas mana mubtada mana nakiroh, maka tidak diperbolehkan mendahulukan khobar dan mengakhirkan mubtada, tapi harus berdasarkan hukum asal, yakni mubtada di awal dan mubtada dan khobar di akhir. Contohnya seperti kalau seandainya sama-sama ma'rifat adalah semisal Zaidun akhuka, Zaidun bermula Zaid, akhuka adalah saudaramu. Zaidun menjadi mubtada, ini isim ma'rifat karena isim alam. Kemudian akhuka ini menjadi khobar, dia juga isim ma'rifat karena akhu diidofahkan pada isim ma'rifat berupa ka yang merupakan isim domir ya. Ini sama-sama ma'rifat, sehingga kita tidak boleh mendahulukan khobar, mendahulukan lafaz akhuka dan diucapkan akhuka Zaidun, akhuka adalah saudaramu, Zaidun bermula Zaid. Ini tidak diperbolehkan. Sebab kalau seandainya dibalik begitu, nanti pembaca atau pendengar itu akan memahami bahwa akhuka itu yang menjadi mubtada dan Zaidun lah yang menjadi khobar. Begitu. Kemudian kalau seandainya mubtada dan khobar sama-sama nakiroh, seperti contoh afdolu min Zaidin, afdolu min Amrin. Afdolu bermula orang yang lebih utama, min Zaidin daripada Zaid. Afdolu adalah orang yang lebih utama, min Amrin dari Amr. Afdolu yang pertama ini menjadi mubtada, dia isim nakiroh. Afdolu yang kedua menjadi khobar, dia juga isim nakiroh. Afdolu min Zaidin, afdolu min Amrin ya. Mubtada dan khobar sama-sama nakiroh, sehingga ini tidak diperbolehkan posisinya dibalik, khobar di awal, mubtada di akhir, dengan kita mengucapkan afdolu min Amrin adalah orang yang lebih baik dari Amr, afdolu min Zaidin bermula orang yang lebih baik dari Zaid. Ini tidak diperbolehkan gitu.
Maksud dari famnauhi nayasawil juz'ani urfan manukron adimai bayani begitu. Ya, kalau seandainya mubtada dan khobar sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakiroh dan tidak ada qarinah atau pertanda yang membedakan mana mubtada dan mana khobar, maka ini harus mubtada ada di awal dan khobar harus di akhir, tidak boleh dibalik, tidak boleh khobar ada di awal. Kemudian kaza iza mal fi'lu kanal khobaro, kaza begitu juga iza mal fi'lu ketika ada apa fi'il, kana yakni ada apa fi'il, al khobaro adalah menjadi khobar. Yang kedua, larangan mendahulukan khobar itu ketika khobarnya berupa fi'il, berarti khobarnya berupa khobar ghairu mufrad ya, ghairu mufrad yang berupa jumlah fi'liyah. Nah, itu tidak boleh mendahulukan khobar. Contoh seperti Zaidun koma. Zaidun bermula Zaid, itu koma berdiri siapa Zaid. Nah, Zaidun menjadi mubtada, kemudian koma menjadi khobar. Nah, khobarnya ini berupa fi'il fa'il ya, dengan fa'ilnya yang tersimpan berupa domir mustatir. Ini tidak bisa koma yang statusnya menjadi khobar diawalkan atau didahulukan, sehingga kita berkata koma itu berdiri siapa Zaid, Zaidun bermula Zaid. Ini tidak diperbolehkan, karena kalau seandainya si koma ini sudah didahulukan dari lafadz Zaidun, maka ya bukan mubtada khobar lagi, tapi fi'il dan fa'il. Koma telah berdiri siapa Zaidun Zaid, jadinya begitu. Kemudian yang ketiga, au kusida isti'maluhu munhasiro. Au kusida atau dimaksud apa isti'maluhu menggunakan khobar, munhasiro halnya yang teringkas maknanya. Nah, yang ketiga, larangan mendahulukan khobar itu ketika khobar berupa mahsur fih atau sesuatu yang diringkas, hasr ya, bahasanya itu hasr. Sebab yang namanya mahsur fih itu harus diletakkan di akhir. Contohnya semisal innama zaidun qaimun. Innama zaidun sesungguhnya bermula Zaid, qaimun adalah seseorang yang berdiri. Nah, qaimun ini adalah khobar yang dimana maknanya itu teringkas atau mahsur fih ya, dia itu mahsur fih, sehingga dia harus berada di akhir, karena yang namanya mahsur fih itu harus di akhir. Atau contoh lain, ma zaidun illa qaimun, ma zaidun tidak ada bermula Zaid, itu illa qaimun kecuali orang yang berdiri. Lah, qaimun itu adalah khobar yang secara makna itu mahsur fih, dia diringkas gitu. Karena diringkas, maka dia harus di akhir. Karena harus di akhir, dia tidak boleh diawalkan, tidak boleh diletakkan di awal gitu. Itu maksud dari au kusidas ya'maluhu munhasiro. Kemudian au kana musnadan lidzi lam ibtida. Au kana atau ada apa khobar itu musnadan disandarkan apa khobar lidzi lam ibtida pada mubtada yang memiliki lam ibtida. Ini yang nomor 4, larangan mendahulukan khobar adalah ketika khobarnya ini dari mubtada yang memiliki lam ibtida. Seperti contoh la zaidun qaimun, la zaidun niscaya bermula Zaid, qaimun adalah orang yang berdiri. Nah, qaimun sebagai khobar ini tidak boleh didahulukan dari lafaz la zaidun, sebab yang namanya la zaidun, zaidunnya mubtada, la-nya itu adalah lam ibtida, dan yang namanya lam ibtida harus berada di awal, dia tidak boleh berada di akhir atau berada di tengah, itu tidak diperbolehkan. Sehingga karena lam ibtida menuntut mubtadanya harus di awal,
maka si khobar tidak boleh mendahului mubtada, begitu. Contohnya la zaidun qaimun ya. Si khobar berupa qaimun ini disandarkan pada mubtada yakni lafaz zaidun yang memiliki lam ibtida. Kemudian yang terakhir aulazimi sodri kaman li munjida. Aulazimi sodri atau disandarkan pada mubtada yang wajib berada di awal, kaman li munjida seperti contoh man li munjida, maknanya man bermula seseorang, itu man bermula siapa, itu li milikku, munjida halnya orang yang menolong atau yang menyelamatkan. Nah ini lafaz li yang merupakan khobar ghairu mufrad ya, karena dia jar majrur, tidak boleh didahulukan dari mubtadanya berupa man. Man li munjida, mannya menjadi mubtada, li nya ini menjadi khobar, dan li ini tidak boleh mendahului man, tidak boleh mendahului mubtadanya, karena mubtadanya dalam contoh itu adalah lafaz man, yang dimana man itu termasuk isim istifham, dan yang namanya isim istifham adalah termasuk lafaz-lafaz yang harus berada di awal ya. Karena mubtadanya berupa lafaz istifham yang harus berada di awal, maka si khobar tidak boleh mendahului mubtada, begitu. Jadi secara asal yang namanya khobar ini ada di akhir ya, dan mubtada ada di awal. Dan hukum ini bisa berubah, artinya bisa kita balik gitu, mubtada di akhir, mubtada di akhir, khobar di awal, jika memang tidak ada dampak negatif. Kalau seandainya ada dampak negatif, maka ya harus sesuai dengan ketentuan awal, yakni mubtada di awal dan khobar di akhir. Nah, dampak-dampak negatif itu yang pertama adalah ketika mubtada dan khobar sama-sama berupa isim ma'rifat atau sama-sama berupa isim nakiroh ya. Maka karena seandainya kalau khobar didahulukan dari mubtada ini akan berdampak negatif terhadap maknanya nggak jelas, kemudian dia melanggar teori nahwu yang lain dan seterusnya, maka si khobar tidak boleh mendahului mubtada. Kemudian yang kedua, ketika khobarnya berupa fiil, ini juga tidak diperbolehkan si khobar mendahului mubtada. Kenapa? Karena kalau seandainya si khobar mendahului mubtada, maka nanti rangkaiannya bukan rangkaian mubtada dan khobar, tetapi rangkaiannya menjadi fiil dan fa'il, seperti contoh zaidun koma gitu ya. Atau kalau seandainya contoh az-zaidani qaimani gitu contohnya, nanti ketika az-zaidani koma gitu ya, ketika koma didahulukan dari az-zaidani, maka ya si az-zaidani bukan menjadi fa'il lagi, bukan menjadi mubtada lagi, tapi dia menjadi taukid dari muakkad yang ada pada lafaz koma, pada domir yang ada pada lafaz koma, begitu. Kemudian yang selanjutnya, ketika memang si khobar itu termasuk lafaz yang mahsurfi atau lafaz yang diringkas. Lafaz yang diringkas atau lafaz yang dihasr ini bisa dengan menggunakan in nama atau dengan menggunakan illa. Pokoknya ketika ada in nama atau ada illa, maka mahsurfi harus berada di akhir, tidak boleh berada di awal gitu. Nah, berhubung si khobar itu adalah mahsurfi, maka dia harus di akhir. Kemudian yang selanjutnya, apabila si khobar disandarkan pada mubtada yang memiliki lam ibtida, maka si khobar tidak boleh mendahului mubtada, sebab karena mubtadanya memiliki lam ibtida yang dimana lafaz yang beserta lam ibtida harus di awal,
Maka ya si khobar tidak boleh mendahului mubtada, karena tuntutan dari lam ibtida itu menuntut lafaz yang disertainya yakni mubtada ya, dalam contoh la zaidun qaimun, untuk di awal. Kemudian yang terakhir, kalau seandainya mubtadanya berupa lafaz-lafaz yang harus berada di awal seperti isim istifham dan seterusnya. Seperti contohnya kalau di sini man li munjida. Man itu mubtada, li nya khobar. Li ini tidak boleh mendahului man. Kenapa? Karena yang namanya man isim istifham. Karena isim istifham dia harus berada di awal. Tidak boleh dia didahului oleh lafaz lain. Gitu.